Baik. Kita mulai saja ya anak-anak ya. Ini Mbak Inara. Baik, kita mulai saja pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Oke. Sudah siap bukunya anak-anak? Oke. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, siapa nih yang mau memimpin doa? Yo, siapa yang berani memimpin doa? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Mbak Kirana berani? Enggak. Enggak berani. Mas Axel berani? Enggak. Waduh, nggak berani juga. Ayo, siapa yang berani yuk? Atau saya nunjuk? Mas Pandu berani memimpin doa? Udah kok, hanya begini saja. Mari teman-teman, kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai, berdoa selesai. Gitu aja. Siapa yang berani yo? Apa? Mas Axel, Saya. Mbak Inara. Ya. Ya, silakan Mbak Inara. Dipimpin berdoa teman-temannya. Yuk. Kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai ya. Terima kasih Mbak Inara ya, luar biasa, jos ya. Pagi ini berdoanya dipimpin oleh Mbak Inara ya. Besok lagi atau nanti ketika selesai pembelajaran yang lain jangan sampai kalah ya, harus berani semuanya untuk memimpin doa. Oke? Iya, bagus. Baik anak-anak, untuk hari ini kita mau belajar apa ya? Ayo. Ya, kita mau belajar pembelajaran di tema 1. Jadi bukunya yang digunakan adalah buku 1A. Oh, buku 1A, 3 ya. Buku 3A ya. Ini bukunya Pak Arman sudah rusak ya. Ini buku 3A ya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Oke. Tema 1 itu ya. Tema 1, subtema 1, kita belajar ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk hari ini kita akan memeriksa tugas yang kemarin terlebih dahulu. Kemarin kan sudah melakukan pembelajaran sama siapa? Sama Ibu Puji ya. Tapi kemarin banyak terjadi kendala, diantaranya adalah internetnya yang kurang stabil ya. Oke, tapi tetap bisa mengerjakan tugas ya anak ya. Ada yang merasa kesulitan tidak? Tidak ada kesulitan? Tidak.
Oke, kalau tidak ada kesulitan, mari kita buka halaman 3 ya. Yuk semuanya dibuka bukunya halaman 3. Oke. Tadi Mbak Inara sudah memimpin doa. Sekarang Mbak Inara coba kamu membaca itu ya, yang ayo mengamati ya, ayo mengamati. Oke, ayo mengamati. Kemudian teman-teman yang lain silakan dimatikan dulu mic-nya ya. Kita dengarkan Mbak Inara membaca teks di halaman 3 yang ayo mengamati. Silakan Mbak Inara. Ayo mengamati, coba amati gambar di samping. Bella sedang makan roti di taman. Di sekitar Bella terdapat benda mati dan makhluk hidup. Benda apa saja yang ada di dekat Bella? Apa saja benda yang termasuk benda mati? Apa saja benda yang termasuk makhluk hidup? Coba sebutkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Inara. Di situ di gambar 1.1 ada seorang anak, namanya siapa? Bella. Bella ya. Nah, di sekitar Bella itu ada benda-benda mati dan benda hidup. Iya, benda hidup itu disebut juga sebagai makhluk hidup. Ya, siapa yang bisa menyebutkan benda-benda di sekitar Bella? Yuk, angkat tangan dulu. Siapa ini? Oh, Mas Axel. Mas Axel, sebutkan satu benda saja di sekitar Bella. Yang terlihat apa? Bola. Bola, bagus. Di depan Bella itu ya. Bola itu termasuk benda hidup atau benda mati, Mas Axel? Benda mati, bagus. Yuk, selain Mas Axel, siapa lagi bisa mengangkat tangan? Mas, ini Mas. Ini setelah Mas Axel saya turunkan ya tangannya ya, ini Mas Syarif. Yuk, Mas Syarif juga mengangkat tangan. Mana Mas Syarif? Yuk. Apa kok ditunjukkan? Nah, Mas Syarif, sebutkan satu benda di sekitar Bella itu ada apa lagi selain bola? Ada kucing ya di sebelah kirinya Bella ya. Kucing termasuk benda hidup atau benda mati, Mas Syarif? Benda hidup, bagus. Ini saya turunkan lagi tangannya. Anak-anak, kalau mau mengangkat tangan bukan begini ya, tapi di situ di HP kalian atau di laptop kalian itu ada tanda gini, ada tanda tangan gini ya. Itu kalian tunjuk. Nah, nanti di layarnya ya, di layarnya Pak Rifan itu nanti ada siapa saja yang mengangkat tangan ya, tuh ya. Oke, sekarang siapa lagi ini yang mengangkat tangan ini? Mas Adril Giovanni. Yo, silahkan. Selain kucing dan bola ada apa lagi? Ada pohon ya, pohon atau tanaman. Pohon dan tanaman termasuk benda hidup atau benda mati? Benda hidup. Iya, bagus. Selain kucing, bola, dan pohon itu masih banyak lagi benda-benda di sekitar Bella ya. Ada kursi, ada roti, ada rumah. Kemudian yang tidak terlihat itu ada udara ya, ada awan, ada langit, ada tanah, ada sebagainya ya. Nah, hari ini kita akan pelajari. Iya, ada kursi juga ya. Tuh ya. Baik anak-anak, saya akan membuka papan tulis dulu ya. Pak Rifan akan buka papan tulis terlebih dahulu sebentar. Oke.
Ini sekalian menjawab yang ayo berlatih ya. Ayo berlatih. Ya, oke. Yang ayo berlatih itu halaman 3 di bawahnya ya. Oke, kita sambil main tebak-tebakan ini ya. Bentar, saya akan bagikan papan tulisnya. Ya, halaman 3 yang bawahnya itu ya, yang ayo berlatih ya. Oke. Oke, ini dia ya. Tunggu sebentar, di layar kalian akan muncul. Iya, sudah muncul. Apa itu? Ada beberapa pertanyaan ya. Ya, nomor 1 Mbak Kaila dulu, coba kamu bacakan Mbak Kaila. Yo, Kaila bisa. Ya, silakan Kaila. Yo, Mbak Kaila, silakan kamu baca. Aku Syakaila. Ada lagi yang namanya Kaila ya. Maaf. Syakaila Rizkika. Coba kamu baca. Nomor 1. Aku berkaki 4. Aku digunakan untuk menulis. Meja. Nama bendanya adalah meja ya. Apakah benar? Iya, aku adalah meja. Ini berkaki 4 ya. Berkaki 4, kemudian digunakan untuk menulis ya, ini ya. Oke, ini namanya meja. Oke, bagus. Sekarang yang lain dulu ya. Yang lain coba, ini siapa lagi yang mengangkat tangan ini? Tak lihat dulu. Wah, ini Mas Syarif, Mas Excel, Mas Pandu, Kaila. Wah, Mbak Kirana ya, yang tadi belum ya. Silahkan Mbak Kirana, coba kamu baca yang nomor 2. Yo. Aku berlari cepat. Aku memakan rumput. Iya. Udah. Benda apakah itu? Sapi. Sapi. Iya. Oke, sapi itu berkaki 4, makanya juga rumput ya. Kambing juga kaki 4 ya, makanya juga. Tetapi yang larinya cepat itu salah satunya adalah ini. Apa anak-anak? Kuda ya. Bagus. Sekarang coba ini Mas Pandu, silahkan Mas Pandu. Nomor 3. Nih. Kamu baca, silahkan Mas Pandu. Layang. Yo. Aku terbang tinggi di angkasa. Aku memiliki ekor. Aku diterbangkan dengan benang. Layang-layang. Ini kira-kira benda hidup apa benda mati ya? Benda mati. Loh, benda mati tapi kok bisa terbang dan memiliki ekor? Angin. Kena angin. Oh, karena kena angin ya. Ya, ini bukan terbang tapi diterbangkan ya, diterbangkan dengan benang ya. Ini kayaknya benda mati ya, dan benda tersebut adalah layang. Kemudian yang nomor 4 ya, yang nomor 4 tadi siapa tadi? Sebentar, ini ada yang sudah mengangkat tangan lagi. Maaf, ini namanya Nini Amina siapa ya? Inara, Pak. Maaf ya, tadi Mbak Inara kayak saya kira pakai nama sendiri. Silakan Mbak. Pindah ke laptop. Oh ya, maaf ya tadi ya. Mbak Inara tadi sudah ya. Coba enggak apa-apa wis. Nomor 4. Yo Mbak Inara.
Aku dapat terbang, aku memiliki sayap, aku menghisap mekar bunga. Benda apa ya? Benda apa Mbak? Oh, kupu-kupu. Wah, ada yang menjawab lebah. Lebah, Pak. Selain lebah dan kupu-kupu apa lagi yang kira ya? Belalang. Ada burung juga ya? Burung yang menghisap nektar bunga ada nggak ya? Nggak ada ya? Enggak ada. Iya, ini jawabannya adalah iya, ada lebah, ada juga kupu-kupu. Iya, oke. Tepuk tangan untuk kalian semuanya ya. Hebat. Oke, sekarang tadi ada benda-benda apa saja anak? Ada meja, ada kuda, ada layang-layang, ada lebah dan kupu-kupu ya. Nah, itu ada yang benda hidup dan ada yang benda mati. Lalu apa toh ciri-ciri benda hidup itu apa saja ya? Oke, itu banyak sekali ya. Silakan kita buka ke halaman 4. Mas Rafa, silakan Mas Rafa. Mas Rafaza Alfarici. Ya, kamu baca dengan suara yang nyaring ya. Pak Rifan pengen tahu kamu membacanya sudah lancar atau belum ya. Yuk halaman 4. Ayo membaca. Yuk. Anak-anak yang lain matikan mic-nya dulu ya. Mas Rafaza boleh aktif mic-nya. Yuk, silakan Mas Rafa. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan batu. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup sebut juga makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup. Bola dan batu disebut benda mati. Coba matilah kucing dan bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Jadi salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Iya, terima kasih Mas Rafa. Membacanya sudah sangat lancar. Nah, agar lebih bagus lagi ketika membaca, Mas Rafa dan teman-teman semuanya dan anak-anak semuanya, kalau ada tanda koma ya, membacanya berhenti sebentar ya. Kalau titik ya berhenti ya, agak lama enggak apa-apa sambil kita siap membaca kalimat berikutnya ya. Jadi kalau ada tanda koma itu berhenti sebentar. Misalnya begini, di sekitar kita terdapat berbagai benda, titik ya, titik itu berhenti dulu. Nah sekarang kalau yang ada komanya ini ya, ada manusia ya, karena ada koma kita berhenti sebentar. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan batu. Ya bisa ya anak-anak ya, kalau ada koma berhenti sebentar ya, bagus ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Nah, begitu ya anak-anak ya. Baik, sekarang coba saya ingin dibaca sekali lagi Mbak Naisila Askaira. Nah, Naisila ini Pak Rifan manggilnya apa? Naisila? Ya, Naisila, silahkan Naisila, silahkan kamu baca dengan keras ya teman-teman. Perhatikan dulu mic-nya. Yo Mbak Naisila, silahkan kamu baca. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Maaf Mbak, yang halaman 4 Mbak, baca sekali lagi ya. Tadi sudah dibaca Mas Rafa, sekarang kamu baca sekali lagi dan tambah paham. Yuk. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada
manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan bantu manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup. Bola dan batu disebut benda mati. Coba amatilah kucing dan bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Iya, terima kasih Mbak Naysila, benar sekali ya. Jadi kucing dan bola itu sama-sama benda. Nah, tapi bedanya adalah kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola itu tidak membutuhkan makanan agar tetap sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Maka kesimpulannya adalah ciri makhluk hidup yang pertama adalah apa? Makhluk hidup membutuhkan makanan. Catatkan dulu ya ini. Makhluk hidup membutuhkan makanan supaya makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, ini ciri makhluk hidup yang pertama. Oke. Iya. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Masih banyak lagi ciri-ciri makhluk hidup yang lain seperti yang disampaikan Mas Excel tadi ya. Makhluk hidup bergerak. Wah, ada 6 ciri ya. Ada 6 ciri makhluk hidup itu. Ya. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan. Oke. Nah, sekarang ini ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa pertanyaan dari Pak Arifan ini? Apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Tidak. Hah? Iya, butuh. Tidak? Iya, butuh. Tadi kan? Makanya dari karbon dioksida. Oh iya, makanannya dari karbon dioksida. Tadi kan makhluk hidup kan ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, padahal ciri makhluk hidup yang pertama itu membutuhkan makanan. Jadi apa makanannya tumbuhan itu? Karbon dioksida. Karbon dioksida, mineral dalam tanah, air ya. Kadang kita harus memupuk ya. Nah, itu kita lanjut ke halaman 5 aja ya. Ini sebenarnya ada video juga, tapi tidak usah ya, kita nanti videonya bisa cari di YouTube aja ya. Kita baca dulu saja halaman 5 ya, halaman 5. Oke. Yang lain dulu. Yang belum siapa lagi ya? Yang belum, yuk silakan angkat tangannya yang belum. Angkat tangan. Mas Raihan Arfa Hanin, sudah sehat Mas? Kemarin Ibu mengatakan sempat panas kamu badannya. Iya, sekarang sudah sehat. Iya, oke nih. Silakan Mas Raihan. Ini panggilnya gimana Mas Raihan? Raihan ya, apa Arfa Hanin? Raihan aja ya. Baik Mas Raihan, silahkan kamu baca halaman 5 dengan keras. Teman-teman tolong
matikan mic-nya dulu. Ya, yuk dibaca dengan keras. Ingat, kalau ada koma berhenti sebentar, kalau ada titik berhenti dulu, kemudian lanjut baca lagi. Oke ya, yuk silakan. Makanan sangat penting bagi makhluk untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Terus makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang makan hewan lain dan ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. ya, oke, terima kasih. Stop dulu ya. Oke, manusia, hewan, dan tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, maka mereka membutuhkan makanan. Makanannya hewan, ya. Ada hewan yang memakan hewan lain. Atau Contohnya makan apa? daging. Nah, atau makan daging. Contohnya apa? Harimau. Harimau memakan rusa. Hiu memakan ikan lain. Ya. Ular. Ular bagus memakan tikus. Nah itu, iya, kucing makan tikus. Ya, itu contoh hewan yang memakan hewan lain. Itu disebut apa? Karnivora. Ya, besok kalian akan mempelajari itu juga. Ya, ada juga hewan yang makan tumbuhan. Contohnya sapi, luar biasa, aktif sekali Mas Excel ya. Sapi banyaknya rumput. Dinosaurus, kambing, Mas Syarif, bagus. Mbak Inara, jerapah makannya daun-daunan. Nah, hewan yang memakan tumbuhan disebut dengan, kalau tadi karnivora, kalau hewan memakan tumbuhan apa disebutnya? Herbivora. Iya, herbivora. Bagus ya. Oke, anak-anak, luar biasa ya. Nah, sekarang kalau tumbuhan, bagaimana? Apa makanannya? Nah, sekarang ini ya, yang belum lagi siapa ini? Saya ingin dengar suaranya ini. Siapa ya? Mbak Syara ada enggak? Mbak Syara? Mbak Syara? Mbak Syara mendengar suara saya enggak ini? Enggak. Oke, atau Mas Reski Putra? Mana Mas Reski Putra? Mas Reski masih di sini? Ya, Mas Reski, silahkan kamu lanjutkan membacanya ya, paragraf kedua. Teman-teman yang lain dimatikan dulu mic-nya. Kita dengarkan Mas Reski Putra membaca paragraf kedua. Bagaimana dengan tumbuhan? Yuk, silakan, yuk. Berapa, Kak? Halaman 5, Mas. Bagaimana dengan manusia dan hewan tentu saja tidak sama tumbuhan berbeda. Dan manusia terdapat terus adalah
tanah untuk membuat makanan dengan bantu matahari. Iya, dengan bantuan cahaya matahari. Bagus sekali Mas Reski ya. Oke, terima kasih. Apakah terdengar jelas anak-anak bacaan Mas Reski tadi di layar kalian, di telinga kalian? Jelas. Gak putus-putus ya? Ada yang jelas ya, bagus. Kita ulangi lagi saja ya agar lebih jelas ya. Mbak Haifa mau? Ya silakan Mbak Haifa. Teman-teman yang lain kasih kesempatan Mbak Haifa dulu ya. Yuk. Dihidupkan dulu mic-nya Mbak Haifa. Yuk Mbak Haifa. Baik, kita ke yang lain dulu enggak apa-apa. Mbak Renata, yo Mbak Renata, kamu baca dengan keras ya Mbak Rey. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Ada tidak sama, tumbuhan berbeda dengan hewan dan hewan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah dan karbon dioksida CO2 yang diambil dari udara dan air, HO yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Iya, terima kasih Mbak Renata ya, bagus ya. Jadi tumbuhan itu juga makan, dan hebatnya tumbuhan itu bisa memproduksi atau membuat sendiri makanannya dengan bantuan cahaya matahari dan dengan cara mengolah karbon dioksida atau CO2. Contoh karbon dioksida itu loh, asap kendaraan bermotor itu banyak mengandung CO2 ya, itu diserap oleh tumbuhan, kemudian diproses, dimasak dan menghasilkan oksigen, sehingga kalau kita berada di bawah pohon pada siang hari itu terasa sejuk karena pohon itu mengeluarkan oksigen. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, sekarang ke halaman 5 yang ayo berlatih. Sudah dikerjakan semua kan anak-anak? Sudah. Sudah, bagus ya. Sekarang coba Mas Ananda Rizky nomor 1. Ananda Rizky yang nomor 1 ya. Tumbuhan menyerap air yang ada di dalam melalui akar ya, benar sekali ya. Jadi bagian tumbuhan yang masuk ke tanah itu ya cuman akar ya, bukan daun, bukan ranting ya. Oke, sekarang nomor 1 sudah ya, akar. Berarti nomor 2 sekarang siapa ini? Mbak Kirana, coba Mbak Kirana nomor 2. Proses fotosintesis membutuhkan gas karbon dioksida. Membutuhkan gas karbon dioksida atau gas CO2
2. Pinter. Kalau oksigen O2. Kalau karbon dioksida CO2. Iya. Halaman berapa? Halaman 5 Mas. Ya. Oke. Saya. Oke, sekarang nomor 3 siapa yang mau lagi? Mas Axel mana Mas Axel? Saya. Ya, Mas Axel ya usahakan. Yang mana? Yang mana? Nomor 3. 3 halaman 5. Proses pembuatan membuatkan sinar matahari. Sinar matahari. Ya, berarti akar sudah, karbon dioksida sudah, matahari sudah. Saya. Oke. Ya, silakan boleh Mbak Naisila. Ayo. Ayo Mbak Naisila, ayo. Nomor 4. Fotosintesis belakang dan daun. Fotosintesis berlangsung di bagian daun. Ya, bagus. Yang nomor 5. Yang belum aja ya, yang belum siapa nih? Mas Syarif coba, Mas Syarif lagi coba. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan. Ya. Oleh tumbuhan. Fotosintesis. Proses Fotosintesis. Ya, foto itu artinya cahaya ya. Jadi cahaya matahari yang dimaksud. Ya, anak ya, paham ya? Ya. Sampai sini paham ya? Jadi ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Sip. Kita lanjutkan lagi ya. Ini hari Jumat ya. Ini sampai jam berapa ini? Mau jam setengah 12 atau jam setengah 12 lebih? Hah? Jam 1 ya. Nanti Jumatan dulu dong ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 6. Ada apa di halaman 6 ya anak-anak? Lagu. Ada lagu? Ya. Ya? Ada lagu. Iya. Oke. Di sana banyak Ya, oke. Sekarang Pak Rifan akan menjelaskan melalui video saja ya, yang ini ya. Yang ini saya jelaskan melalui video saja. Ada pengamen ya? Ya. Baik, anak-anak, ini Pak Rifan akan menayangkan sebuah video untuk kalian. Ini pola irama lagu. Apa sih pola irama lagu itu? Ya kan? Pola irama lagu itu apa? Nah, di sini saya punya video. Itu gambarnya Pak Rifan ya, 1 tahun yang lalu. Baik. Ini pola irama lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Pak Rifan berharap kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu bergembira dan selalu semangat dan ikuti pembelajaran dan pembelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini Pak Rifan akan mengajak kalian sama-sama belajar tema 1, penguatan pelajaran SPB dari
3.2, yaitu memahami bentuk dan variasi pola di dalam sebuah lagu. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa-siswi mampu memahami pola irama sederhana dalam lagu, serta siswa-siswi dapat menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan nada panjang dan pendeknya. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi, serta ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, apa sih sebenarnya pola irama lagu itu? Pola irama lagu adalah panjang dan pendeknya nada dalam sebuah lagu. Nah, untuk lebih memahami tentang pola irama lagu, mari kita nyanyikan lagu BBBBU yang dipopulerkan oleh Bin Isharyanto. Ada di buku kalian halaman 6. Mari kita nyanyikan bersama-sama. BBBBU, mari kemari, ikutlah aku ke kebun pipi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu. Berebut, berebut, sungguh ramainya. Wek, 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 bersukaria. Jadi Pak Riman telah menyanyikan lagu BBBBU dengan nada yang nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Nah, apabila kalian lihat di dalam syair lagu BBBBU itu, di bawahnya ada dua buah tanda berwarna biru yang pendek dan tanda berwarna biru yang panjang. Tanda berwarna biru yang pendek menandakan bahwa syair itu dinyanyikan dengan pendek, sedangkan tanda yang panjang artinya adalah syair tersebut dinyanyikan dengan panjang. Nah, mengapa syair lagu kita nyanyikan dengan panjang maupun pendeknya? Agar lagu tersebut menjadi terdengar lebih enak, lebih merdu, ya, lebih nyaman di telinga. Coba kalau kita nyanyikan lagu atau syair BBBBU itu dengan semuanya panjang atau semuanya pendek, bagaimana hasilnya? Tentu tidak enak didengarkan, ya, tentu tidak nyaman, ya, tentu tidak bagus di telinga kita. BBBBU, mari kemari, ikutlah aku. Nah, kalau kita nyanyikan dengan pendek seperti itu. Kalau kita nyanyikan panjang bagaimana? Tidak bagus didengarkan. Bagus, kita ikuti pola irama yang benar. Ada panjangnya, ada pendeknya. Ada syair yang dinyanyikan dengan pendek, ada syair yang dinyanyikan panjang. BBBBU, mari kemari, ikutlah aku ke kebun pipi. Di sana banyak kesukaanmu, cacing yang gemuk, oh ayo diserbu. Berebut, berebut, sungguh ramainya. Wek, 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 bersukaria. Nah, seperti itulah apabila syair sebuah lagu dinyanyikan
sesuai dengan pola irama yang tepat. Ada pola irama yang pendek dan ada juga pola irama yang panjang. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, sederhana dan mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk tugas pada kalian hari ini, silakan kalian oke ya anak-anak, tugasnya nanti saja, tidak usah ya. Kemarin kan belum ya toh. Tugasnya untuk yang SBDP yang nyanyi BPPP itu tadi untuk besok-besok saja ya. Oke. Gak pernah denger lagu itu. Belum pernah ya. Kalau cicak-cicak di dinding? Pernah. Iya, semuanya ya. Nah, itu tugasnya kapan-kapan itu ya. Membuat pola irama sederhana. Jadi di lagu cicak-cicak di dinding itu nanti kalian tulis ya. Kalau nadanya pendek berarti ditulis dengan strip yang pendek. Kalau panjang agak panjang ya, seperti di lagu BPPP itu tadi ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja ke halaman berikutnya ya. Halaman berapa anak-anak? Halaman 8 ya. Halaman 8. Yuk, sudah semuanya anak-anak? Ada Monika. Ya. Itu ada gambar. Gambarnya apa? Bebek. Ya, gambar bebek. Ya. Mas Adril, silakan kamu baca dengan keras, Mas. Bebek banyak diternakan untuk diambil daging dan telurnya. Peternak memberi makan dengan teratur agar bebek dapat bertambah besar. Di sebuah peternakan yang besar, jumlah bebek yang dipelihara bisa mencapai ribuan ekor. Bagaimana cara membilang angka ribuan? Coba perhatikan dan sebutkan bilangan berikut ini. Ya, anak-anak, apakah kalian sudah tahu nama bilangan dan lambang bilangan? Sudah? Kalau nama bilangan itu ditulis dengan huruf-huruf. Kalau lambang bilangan itu ditulis dengan angka ya. Ya, jadi di sini di halaman ini saya sebentar tak kasih ini. Kita buka ke papan tulisnya lagi ya. Nah, apakah sudah terlihat anak-anak di situ? Ya. Iya. Ini semuanya, ini namanya lambang bilangan. Ini namanya lambang bilangan ini semua. Ini lambang bilangan karena ditulis dengan angka-angka. Ini nama lambang bilangan. Ini lambang bilangan. Nah, ini lambang bilangan. Kalau nama bilangan, ini misalnya begini. Misalnya nama bilangan begini, nah, contohnya. Ini, nah ini lambang bilangan. Nama bilangannya berapa ini anak-anak? Iya. Ini berarti nama bilangan, lambang bilangan. Ini nama bilangannya 1000. Paham ya anak ya? Apakah sudah bisa membaca bilangan semuanya sampai ribuan? Bisa. Sudah. Bisa ya? Cuman sampai bisa. Oke. Iya, nih oke. Iya, nih 1000, 3000, 4200 ya. Ingat kalau ya anak-anak ya, anak-anak semuanya ingat
Ingat nilai tempat bilangan ya anak-anak ya. Kalau yang paling belakang apa ya anak-anak? Yang paling belakang ini saya coret menempati satuan, pintar. Yang kuning ini satuan ya. Kalau yang sebelahnya yang merah ini puluhan ya, bagus ya. Setelah puluhan apa anak-anak? Ratusan ya. Dan yang berikutnya ribuan ya, ini ribuan. Nah kalau yang ini pada 10.000 ini, pada 10.000 ini satunya apa? Apakah ribuan juga? Ribuan. Bukan. 10 ribuan ya, gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Ya. Oke, kita coba ya soal di halaman 9 ya. Oh beda. Ini saya buat lagi ya. Di halaman 9 ternyata beda dengan yang ada di papan tulis Arifan. Oke, sekarang ke halaman ini aja. Halaman 9 yuk. Sudah dikerjakan belum anak-anak? Belum. Ya, tidak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Oke, sekarang ke halaman ke halaman 9 ya. Ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal ya. Ada 10 soal. Nomor 1 siapa yang mau yuk? Siapa dulu nih? Mas Adril bisa? Bisa. Kita buka ke ini aja ya. Nomor yang mau mencoba siapa? Belum dikerjakan enggak apa-apa, orang kemarin tidak ditugaskan no. Ayah. Siapa dulu nih? Ayah. Bentar Mas. Mas Axel, wah ini Mas Axel angkat tangan lagi. Tunggu sebentar ya. Saya buka ke ini papan tulis lagi ya, biar semuanya bisa melihat ya. Biar semuanya bisa melihat. Oke. Nomor 1 Mas Excel ya. Habis itu Mas Pandu nomor 2. Ya, nomor 1 lambang bilangannya 1030. Bacanya gimana nama bilangannya? Mas Excel. Ya, lambang bilangan. Ya, dibaca saja langsung. 1030. Iya, benar anak-anak ya semuanya ya, benar ya. Oke, nomor 2 Mas Pandu. 1070. Ya, anak-anak, tolong ya, yang menjawab, yang ditunjuk dulu ya. Nanti insya Allah semuanya dapat giliran ya. Oke, sekarang Mas Pandu dulu diulangi, yo. 1070 ya. Oke. Sekarang nomor 3. Sambil ditulis di buku kalian boleh loh anak-anak ya. Halaman 9 ya.
tadi Mas Excel sudah, Mas Pandu sudah. Yuk, siapa lagi yang mau mengangkat tangan? Yang belum hari ini, yang belum ditunjuk siapa hari ini, coba bilang. Pak, saya belum ditunjuk Pak hari ini. Ada enggak? Ya. Saya siapa? Naisila sudah ya? Ya boleh lah, enggak apa-apa. Yuk, Naisila nomor 3. 120. 100 berapa? 124. Oke, Mbak, ini Mbak Naisila. Ya, nanti aja dibaca dulu, yuk. Ini kan ada 4 huruf, ada 4 angka, Mbak. Kalau 4 angka, ini ingat tadi ada satuan, ini ada puluhan, ini ada ratusan, dan yang satunya ini apa? Ribuan. Berarti kalau 1 ribuan membacanya berarti 1000 ya, bagus. Berarti kalau duanya ini menempati ratusan berarti 1000. Duanya apa? 200 ya, bagus. 4-nya menempati nilai tempat apa, Mbak? 40 ya, berarti ini 40 ya, ini 40. Berarti tinggal berapa? Yang terakhir 6 ya. 40 berarti 6, ini 6, berarti digabungkan dari seribuannya berarti menjadi berapa, Mbak? 1246. Mudah ya, Mbak Naisila ya? Sudah paham belum, Mbak? Sudah. Ya, ini kalau ada 4 angka berarti ribuan ya. Kalau ada 3 angka berarti ratusan. Coba sekali lagi ya, Mbak Nganu ya, Mbak Naisila. Sekali lagi ya, Mbak. Teman-teman mohon bersabar ya. Ini kita coba tanya Mbak Naisila lagi. Ya, 4, 5, 6, 7. Yo, Mbak Naisila. Ini ada 4 angka, berarti 4.000 ya. Terus 5-nya menempati 500, pindah. 6-nya menempati posisi puluhan, berarti 60, pintar ya. 60 ya. Terus 7-nya menempati satuan, berarti langsung tulis 7. Iya. Coba kamu baca. 4.567. Iya. Apakah masih kesulitan, Mbak Naisila? Enggak. Ya, nanti kalau ada kesulitan lagi, kamu boleh tanya ke Pak Ridwan ya di luar pembelajaran nanti ya. Ya, tetap semangat. Oh, yang lain teman-teman. Nomor berapa nih? Nomor 4 ya. 2022. Ya, kasih papan tulis lagi saja ya. Oke, 2022. Siapa yang mau? Siapa lagi nih? Mbak Inara, yuk, Mbak Inara. 2022. 2022. Saya tak tulis dulu ya.
2022. Berarti nulisnya angkanya apa saja, Mbak? 2. 2. Terus? 0. 0. Terus? 2. Gini? Ya. Iya. Ada ratusannya tidak? Ratusannya 0 itu ya? Iya. Iya, 2022. Oke, siapa lagi yang angkat tangan nih? Syarif, coba Syarif. Nomor ini bentar saya tulis dulu ya. 3009. Bacanya atau nama bilangannya bagaimana Mas Syarif? Yuk. 3009. 3009 ya. Oke, yang melewati ribuan itu angka 3. Ratusannya berapa Mas Syarif? 0. Puluhannya 0 juga. Satuannya 9. Boleh ditulis di buku kalian. Siapa yang masih belum paham anak-anak? Halaman 9. Sudah semuanya. Yang belum paham nanti bisa tanya ke Pak Arifan ya, boleh ya. Kalau di sini bilang Pak saya belum paham, misalnya malu. Tapi jangan malu ya, enggak paham bilang aja enggak paham, enggak apa-apa ya. Oke. Oke ya anak-anak ya. Siapa lagi nih? 6077. Saya pengen ngecek ya sekalian lah. Yang belum siapa ya? Oke, kita lihat dulu yang belum ini. Kirana mau Mbak Kirana? Oh, Mas Rafa. Yuk Rafa yuk. Yuk Rafa. Mas Rafa. Berapa ini dibacanya? Nama bilangannya gimana? Bentar anak-anak yang lain tolong dimatikan dulu mainnya nih, saya kurang jelas nih mendengar. Yo Mas Rafa, kamu hidupkan mic-nya dulu. Yo, tadi saya matikan semuanya mic-nya. Yo. 6077. 6077. Gini Mas? Ya. Iya, ratusannya ada enggak? 0 ya? Ya. Ratusannya enggak ada ya? Oke. Satu lagi nih yang terakhir nih, siapa nih yang mau nih? Selain Mas Rafa tadi yang mengangkat tangan siapa lagi ya? Oke. Mas Excel lagi wes tidak apa-apa. Mas Excel lagi. Mas Reski ngantuk. Reski ngantuk. Boleh ambil minum loh Mas Reski. Kalau ngantuk minum dulu ya. Nanti habis Jumatan tidur siang ya. Makan siang, tidur siang ya. Reski ya biar tidak ngantuk. Oke Mas Excel, berapa Mas Excel? 9.990. 9.990. Begini? Iya. Iya. Benar semuanya ya anak-anak ya? Ya. Oke, benar semuanya ya. Oke, ada yang belum paham anak-anak? Paham semuanya? Baik anak-anak, kalau sudah paham semuanya,
Ini sudah selesai ya berarti anak-anak ya. Ini sebenarnya ada satu tugas yang belum kita bahas ya, halaman 12. Tapi waktunya sudah jam 12 kurang seperempat. Gimana, lanjut apa enggak? Apa sudah selesai dulu deh persiapan jumlahnya? Lanjut, selesai kan? Sudah. Ini tarifan jam 12 kurang seperempat ini. Ini kan bagi yang agamanya Islam kan mau Jumatan. Gimana? Sudah. Sudah aja ya? Sudah ya. Ya, nanti Masa nggak insya Allah Jumatan kasihan Kak. saya bahas melalui video di YouTube aja ya. Nanti tak bagikan ke kalian. Jadi terima kasih. Ada yang masih belum paham atau ingin bertanya? Nah, ayo. Pak Rifan. Iya, Mbak Kirana. Pak Siapa Rifan. tadi yang Hari ini ada tugas nggak? Atau hari ini? kemarin? Enggak, ini saja. Tugasnya sudah, ini saja sudah selesai. Ya. Ya. Oke. Untuk pembelajaran berikutnya hari Senin akan saya sampaikan lagi ya besok di WA grup ya, di WA grup orang tua ya, kelas 3A. Kalian boleh baca-baca dulu ini bukunya ya, boleh baca-baca dulu boleh. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup ya. Oke, siapa yang mau memimpin doa anak-anak itu? Ayah. Oke, terus sekarang semuanya berani ya. Mas Adriel dulu, Mas Adriel Giovanni, silakan kamu pimpin doa teman-temannya. Teman-teman yang lain tolong dimatikan dulu mic-nya, kita berdoa bersama-sama yuk. Mas Adriel silakan dihidupkan mic-nya dan pimpin doa. Yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Pak Rifan senang sekali bisa bertemu kalian pada hari ini. Ya, kalian semuanya luar biasa ya. Teruslah belajar supaya kalian tambah pinter. Ya, jangan berpuas diri. Saya sudah bisa ini, tapi masih banyak lagi ilmu yang belum kita ketahui. Ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa besok hari Senin. Materinya apa, jamnya jam berapa, saya infokan lagi ya nanti di grup ya. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, boleh leave atau boleh meninggalkan ruang rapat. Terima kasih ya. Bye.